Pendengar RRI dimanapun Anda berada, berbagai informasi akan kami sajikan untuk Anda di sesi wawancara pagi hari ini pendengar ya. Mulai saat ini sampai kita berada pada pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai informasi pendengar ya. Dan salah satu kabar yang kami dapatkan pendengar bahwa dalam waktu dekat ya pasar modern ini akan dibangun di ND. Apakah benar ya berita ini pendengar? Kita akan cross checknya bersama narasumber kami Muhammad Syahrir, Kadis Perdagin Kabupaten ND. Pak Syahrir, selamat pagi. Ya, selamat pagi pemirsa RRI. Ya, baik. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk RRI. Pak Syahrir, ini apakah benar akan dibangun pasar modern di Kabupaten ND? Baik, untuk keterkaitan dengan pembangunan pasar modern di ND, yaitu Pasar Bongowani ND Lama, benar akan dibangun. Oke, baik. Nah, konsepnya ini seperti apa nantinya, Pak Syahrir? Karena judulnya adalah pasar modern begitu ya? Baik, untuk keterkaitan dengan konsepnya, yang sebenarnya pasar yang dibangun itu adalah pasar rakyat Bongowani ND Lama. Gitu. Tapi di dalam kemasannya dibangun pasar-pasar yang modern. Nah, dengan konsepnya seperti itu, pasar itu akan dibangun kayaknya seperti pasar modern yang ada di kota-kota besar. Yang dalam kaitannya yang kita itu mungkin dalam sepertinya bangunan-bangunan yang ada di ITC seperti itu. Oke. Dan ini rencananya kapan akan mulai dibangun begitu dan lokasinya ini di mana tepatnya? Nah, untuk kapan dibangunnya itu diperkirakan mulai pada akhir-akhir bulan Desember. Akhir Desember ini mulai dibangun ya? Desember 2023. Dan Nah, lokasinya? dengan mengambil lokasinya berada di Pasar Bongowani ND Lama yang berada di Blok B dan Blok C. Itu persis di mana itu Pak Syahrir? Ini persis di perempatan jual sarung itu, penjual sarung dengan yang di areanya Fani Asop gitu. Oke, jadi dekat pelabuhan begitu ya Pak Syahrir ya? Ya, di depan pintu masuk pelabuhan itu. Oke, baik. Nah, di situ kan sudah ada beberapa lapak-lapak dari pedagang dan juga penjual kita begitu ya. Nah, ini bagaimana dengan dagangannya mereka begitu? Lokasi mereka ini apakah sudah disiapkan secara khusus begitu untuk sementara waktu ketika akan dibangun pasar modern ini? Untuk sebelum dilakukan pembangunan, jelaslah para pedagang yang ada di Blok B dan Blok C itu akan kami lakukan relokasi. Oke. Itu di mana? Relokasi dan relokasinya itu yang akan kami tempatkan itu space yang ada di Pasar Bongowani yang Blok D itu, Pasar Bongowani yang kedua, Pasar Putulando, dan juga berada di pelataran Semia Lama dan juga yang ada space yang ada di sebelah toko Lolita. Oke, jadi ini memanfaatkan space yang ada begitu Pak Syahrir ya? Ya, benar sekali. Dan ini untuk pedagang-pedagang yang ada di lokasi yang akan dibangun pasar modern ini berjumlah berapa banyak ini dan lokasinya apakah sudah cukup untuk menampung mereka begitu? Ya, untuk terkait dengan jumlah pedagang yang ada di Blok B dan Blok C itu jumlahnya sekitar 84 pedagang. Nah, untuk keterkaitan dengan relokasi itu cukuplah tempat yang kami siapkan itu. Oh, ini bahkan cukup. Sebelumnya kami melakukan relokasi dalam beberapa waktu hari-hari terakhir kemarin itu, kami juga sudah melakukan sosialisasi secara door to door, secara personal, dan untuk menyampaikan dan juga untuk mengarahkan relokasinya ke tempat-tempat yang kami siapkan. Bahkan dari para pedagang tersebut juga melakukan respon yang sangat-sangat positif. Oke, dan kita tahu bahwa mereka ini lapak-lapak yang mereka gunakan itu sistem sewa begitu ya? Iya, benar sekali. Dan sewa ini hitungannya per bulan apa per tahun nih Pak Syahrir? Hitungannya ini per bulan, ada yang bayarnya
per tahun juga. Oke, baik. Kita ke ini dulu ya, pembangunan pasar lagi nih ya, pasar modern di Iya, kota iya, iya, Anda ini. baik. Ini Hmm. anggarannya ini bersumber dari mana ini, Pak Syahrir? Untuk pembangunan pasar tersebut, sumber dananya berasal dari dana APBN Mhm. yang melalui DIPA pada Kementerian PUPR yang Oke. akan dibangun melalui Balai Pemukiman Wilayah Nusa Tenggara Timur pada Satker Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Wilayah 2 Nusa Tenggara Timur. Di dalam proses bangun itu semua dilakukan oleh Satker Wilayah 2, dan sementara kita di pemerintah kabupaten siap menerima barangnya. Oke. Dan Semua total itu dilakukan. total anggarannya ini boleh disebut nominalnya, Pak Syahrir? Nah, untuk total anggarannya kurang lebih 36 miliar. 36 miliar. Wow, ini cukup besar ya. Oke, Pak Syahrir, ini kita sudah tahu lokasinya, kemudian pembangunannya, konsepnya itu seperti apa tadi sudah dijelaskan. Nah, untuk saat ini progresnya sudah sampai di tahap apa ini, Pak Syahrir, perkembangannya? Nah, untuk keterkaitan dengan progres untuk kegiatan pembangunan pasar itu, kami selalu berkoordinasi dengan pihak Satker selaku pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang diinformasikan kepada kami bahwa sudah sampai dengan saat ini sudah memasuki masa tahap-tahap akhir, yaitu masa sanggah. Masa sanggah, masa sanggah. Dan mereka menginformasikan pada tanggal 8 Desember 2023 nanti itu sudah berkontrak. Oke, 8 Desember begitu ya. Berarti awal-awal tahun 2000, maksud kami awal bulan ya di Desember Awal bulan 2023. Desember 2023 ya, Oke. benar. Nah, Ya. ini pembangunannya juga cukup dekat begitu ya dengan lokasi pasar 2 begitu tadi disebutkan ya, pasar 2 Mbokawani ND. Nah, ini bagaimana dengan fungsi pasarnya nanti begitu Pak Syahrir ya, ketika pembangunan pasar ini berlangsung begitu, otomatis beberapa area jalan pastinya akan ditutup, terus bagaimana dengan transportasinya, terus apakah pasar ini apakah pembangunan ini tidak mengganggu begitu ya aktivitas di pasar Mbogawani yang ada di lokasi 2 itu Pak Syahrir? Baik, untuk terkait dengan fungsi pasar Mbogawani yang saat sekarang ini yang lantai 2 kan, pasar Mbogawani yang di pasar sana. Itu kan pasar Mbogawani itu dia tetap berfungsi sebagaimana biasanya, aktivitasnya tetap berjalan seperti itu. Nah, untuk keterkaitan dengan arus lalu lintas, ini dengan semua pihak-pihak terkait akan dilakukan koordinasi. Kita melakukan koordinasi sehingga semua aktivitas itu berjalan dengan lancar. Kalau untuk mungkin areal itu kan di situ kan ada space, ada jalan yang di tengah dengan ada jalan yang di bawah. Ya mungkin salah satu akses jalan dibuka. Tidak mungkin tidak mau serta-merta semua akses ditutup, sehingga pada saat proses pembangunan ini semuanya kegiatan aktivitas tetap berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Ada alternatif lain begitu ya yang nanti akan digunakan oleh pengguna pasar begitu ya, baik itu penjual maupun para pembeli begitu Pak Syahrir ya. Betul sekali. Ini berarti ada penambahan begitu ya untuk pasar modern Mbogawani ini, tetap dengan nama Mbogawani begitu Pak Syahrir? Ya, kan tetap tidak menubah nomenklatur karena ini Pak yang dibangun ini di Blok B dan Blok C. Blok B dan di Blok C-nya, tapi tetap ada nomenklatur Pasar Rakyat Mbogawani Ende Lama. Oke, ini berarti hanya ada penambahan begitu ya, perluasan begitu, perluasan lokasi pasar yang ada di Mbogawani ND ya. Oke, Pak Syahrir, sebelum kita akhiri, apa yang menjadi harapan Pak Syahrir dan juga himbauannya kepada masyarakat pengguna pasar Mbogawani ND? Baik, harapan kami sekaligus kami menghimbau kepada pengguna pasar baik yang berada di pasar Mbogawani Blok D yang ada sekarang di bawah pasar Terpanti itu maupun juga pengguna pasar yang sebentar lagi yang akan kami relokasikan yang berada di Blok B dan Blok C. Mari kita sama-sama menjaga untuk kelancaran pekerjaan ini. Hal-hal yang telah diatur pemerintah jelas tidak mungkin menyengsarakan warganya. Pemerintah mau mengatur dan menata untuk kita menjaga sama-sama dan kelangsungannya. Dan harapan kami pada saat dibangun nanti akan kami menempatkan kembali space-space pedagang yang prioritas pedagang mereka yang ada sekarang ini untuk dimanfaatkan dan rawatlah aset negara ini dengan secara baik karena ini semua serta-merta untuk melangsungkan perkembangan perekonomian seluruh warga masyarakat Kabupaten ini. Oke.
Baik, terima kasih Pak Syahrir untuk waktunya bersama RRI, sukses dan kami RRI ND siap untuk update ya tentang pembangunan pasar Mbogawani atau pasar modern yang ada di Mbogawani ND. Selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Syahrir, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih. Salam kompak buat RRI ND.